Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tugas MPPL yang berjudul Penerapan E-commerce menggunakan metode bisnis model Canvas pada toko koma sneakers. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Jidan, Dimas Setiawardana, Dini Hapsah, Widya Fitri, dan saya Yuliani. Latar belakang Electronic commerce, e-commerce adalah perdagangan elektronik yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi. Konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Sneakers menjadi tren lifestyle baru yang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak heran bahwa sneakers menjadi atribut penting pada diri individu dalam menentukan gaya berbusana. Umumnya, usaha dengan konsep sneakers mengutamakan kebutuhan untuk remaja kekinian dan mahasiswa. Rancangan e-commerce pada koma sneakers adalah sebagai pengembangan sistem penjualan pada koma sneakers yang mempunyai janggalan dalam kurangnya peningkatan pendapatan yang dialami koma sneakers dan dirancang untuk meningkatkan pendapatan menyediakan fasilitas untuk pendataan transaksi pesanan dan pengolahan data stok agar tidak menumpuk dan pengevaluasian penjualan melalui laporan yang lebih informatif. Penambahkan jumlah pelanggan yang ada, karena dengan e-commerce penjualan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tahapan ini merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Inilah gambar kerangka kerja penelitian yang digunakan penulis. Adapun konsep dari e-commerce yaitu 1. Automation otomasi bisnis proses sebagai proses manual. 2. Streamlining atau integration proses untuk mencapai hasil yang efektif. 3. Publishing kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk atau jasa yang akan diperdagangkan. 4. Interaction pertukaran informasi antar pelaku bisnis. 5. Transaction kesepakatan dua pihak untuk berinteraksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses jual beli produk koma sneakers sebagai berikut. 1. Stok lama yang dimiliki koma sneakers terlihat usang, mengakibatkan pihak toko mengalami kesulitan dalam memasarkan produk. 2. Area penjualan hanya di sekitar lokasi menyebabkan penghasilan tidak meningkat. 3. Proses bisnis masih menggunakan manual sehingga informasi yang dihasilkan lambat dan kurang akurat. 4. Pemilik sulit mencari informasi produk dikarenakan proses bisnis penjualan tidak terkomputerisasi. Akibatnya, staf penjualan tidak mengetahui informasi produk sehingga informasi yang dihasilkan lambat dan kurang akurat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pengumpulan data. Berikut adalah cara pengumpulan data beserta penjelasannya yang penulis gunakan dalam hal penelitian tugas akhir. A. Observasi pada tahapan ini. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengamati, melihat, dan menganalisa proses untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada koma sneakers. Mulai dari proses pemesanan produk yang dimiliki koma sneakers, staf toko dalam menuangkan informasi produk kepada pembeli atau konsumen, promosi barang-barang apa saja yang dimiliki. B. Wawancara. Penulis memberi pertanyaan dan berkomunikasi dengan pemilik sneaker bagaimana tahapan proses penjualan pada koma sneaker, mulai dari proses pemesanan, pengiriman, dan data produk. Maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah merupakan kegiatan tanggung jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara biasa disebut dengan interviewer, sementara orang yang akan diwawancarai dinamakan interviewer. C. Arsip. Catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi untuk merancang sebuah e-commerce pada koma sneaker. Data primer arsip ini penulis gunakan untuk kajian teoritis mengenai penelitian yang penulis susun. D. Kepustakaan. Adapun 3 narasumber penelitian diangkat dalam penyusun penelitian ini, diantaranya peneliti oleh 3, yaitu optimasi e-commerce dengan penerapan teknik SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan penjualan pada UKM, NIDA, saringan, jurnal impact.
Implementation and Action Vol 1 nomor 1 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempermudah dalam pencarian website lebih mudah pada toko Nida Sasiranggang. Penelitian selanjutnya atau 4 yaitu membangun aplikasi e-commerce dengan sistem penunjangan keputusan di toko Islam Malang. Jurnal J Intex volume 6 nomor 1 Juni 2018. ISSN 2303/1425 dan ISSN 2580/720X. Tujuan penelitian ini memberikan rekomendasi produk pada pengunjung yang akan membeli barang di toko online ini. Penelitian oleh 5 yaitu penerapan e-commerce pada gudang distro Palembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu memudahkan proses pembelian. Jurnal nomor volume 5 nomor 1 2016. Hasil dari kesimpulan penggunaan sistem ini mudah digunakan oleh pelanggan. Teknik analisa data. 1. Use case diagram. Use case diagram adalah sesuatu atau proses mempresentasikan hal-hal yang dilakukan oleh aktor dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Biasanya proses ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan kasus yang disesuaikan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. 2. Activity diagram. Teknik ini digunakan untuk memodelkan aktivitasnya kinerja proses bisnis yang dilengkapi urutan aktivitas di dalam suatu proses. Nama saya Ahmad Jidani Juliansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Business Model Canvas atau BMC merupakan suatu kerangka kerja atau framework yang menjelaskan bagaimana cara model bisnis ini yang disajikan dalam bentuk komunikasi secara penglihatan visual berupa kanvas lukisan agar dapat dipahami dengan jelas. BMC digunakan untuk menjelaskan secara singkat, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis supaya dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan. Seperti yang terlihat pada gambar 2. Selanjutnya proses bisnis. Sistem penjualan yang masih berjalan pada Koma Sneakers, penulis mengusulkan menggunakan sistem e-commerce untuk dapat dipakai berbasis online dan real time tanpa batasan waktu dan tempat. Berikut ini adalah proses bisnis sistem usulan, rancangan bangun sistem. Selanjutnya di sini ada activity diagram penjualan produk. Gambar ini menjelaskan tentang pelanggan dapat memilih produk yang dipilihnya dan secara otomatis masuk ke keranjang belanja serta jumlah produk yang dipesannya. Setelah pelanggan selesai memilih produk, pelanggan diminta login. Jika pelanggan sudah terdaftar, pelanggan diminta input untuk alamat pengiriman sebagai jasa ekspedisi pengiriman barang. Jika pelanggan belum terdaftar, maka pelanggan harus daftar terlebih dahulu. Saat pemesanan produk berhasil, pelanggan mendapat detail pesanan dari sistem yang berisikan bukti produk yang dipesan dan jumlah yang harus dibayarkan. Lalu sistem menyimpan data pesanan yang sudah tersimpan. Selanjutnya activity diagram B pembayaran. Gambar ini menjelaskan bahwa bukti pesanan yang sudah tersimpan dan ditampilkan oleh sistem, pelanggan disarankan harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah itu, pelanggan harus melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara memasukkan bukti pembayaran. Lalu staf penjualan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah pelanggan melakukan konfirmasi, lalu staf penjualan mengirim nomor resi barang yang mau dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya C. Laporan. Menjelaskan bahwa staf penjualan dapat mencetak laporan penjualan. Laporan penjualan, laporan produk, terlaris, laporan pembayaran, dan laporan rekapitulasi penjualan untuk diberikan kepada owner toko. Laporan stok produk berisikan laporan stok-stok awal, stok terjual, stok sisa. Laporan pemesanan berisi pemesanan produk yang dilakukan pelanggan. Laporan pembeli terbanyak berisikan nama pembeli yang melakukan transaksi paling banyak. Laporan status penjualan berisikan laporan status pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Laporan produk terlaris berisikan data produk berdasarkan nama kategori dan produk yang paling sering dibeli. Laporan pembayaran berisi data pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Laporan rekapitulasi penjualan berisi produk per kategori yang telah terjual. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Yang pertama ada staf penjualan.
Pada use case diagram, untuk staf penjualan terdapat 3 menu, yaitu ada produk, kategori, dan ongkir. Yang kedua, untuk pelanggan. Pada use case diagram untuk pelanggan, terdapat menu entry data pribadi atau calon pelanggan, view kategori, view riwayat belanja produk, dan view detail penjualan. Yang ketiga, ada transaksi untuk pelanggan. Use case diagram pelanggan memiliki 2 menu transaksi, yaitu pembelian dan konfirmasi pembayaran. Yang keempat, ada laporan pemesanan. Pada use case diagram laporan terdapat 7 menu, yaitu cetak laporan stok barang, cetak laporan pemesanan, cetak laporan pembelian terbanyak, cetak laporan penjualan, cetak laporan produk terlaris, cetak laporan pembayaran, cetak laporan rekapitulasi penjualan. Di sini kita masuk ke tampilan layar. Yang pertama, ada menu admin. Pada gambar ini menggambarkan tentang tampilan layar admin saat login. Yang kedua, ada menu pelanggan. Pada gambar ini menggambarkan tentang tampilan layar home untuk pelanggan. Selanjutnya, tampilan layar keranjang belanja. Keranjang belanja tertera ada nama produk, harga, jumlah, subharga, aksi. Berikut adalah tampilan layar checkout produk. Ada nama produk, harga produk, jumlah produk, nama pelanggan, nomor telepon, dan pilih ekspedisi dan alamat pengirim. Berikut adalah contoh tampilan layar detail pembelian. Konfirmasi pembayaran. Ada nama penyetor, nama rekening, jumlah pembayaran, dan foto bukti pembayaran. Berikut adalah tampilan layar konfirmasi pembayaran. Lanjut, riwayat belanja Randy. Dari tanggal 6 September 2019 sudah kirim bukti sejumlah Rp669,92. Berikut tampilan riwayat belanjanya. Kesimpulan, lewat hasil penelitian ini, penyataan bahwa dengan merancang dan membangun e-commerce di toko Koma Sneakers, dapat disimpulkan bahwa dengan dibuatnya fitur pencarian produk ini, pelanggan bisa melihat produk apa saja yang dijual tanpa harus datang ke toko untuk melihat produk. Dengan dibuatnya fitur pemesanan ini, pelanggan bisa melakukan pemesanan produk tanpa harus datang ke toko untuk melakukan pemesanan produk. Dengan dibuatnya fitur upload bukti pembayaran ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui transfer tanpa harus datang ke toko untuk melakukan pembayaran. Dengan dibuatnya fitur laporan stok produk ini, pemilik atau bagian penjual bisa langsung melihat stok produk yang tersedia. Dengan dibuatnya fitur pengiriman produk ini, pelanggan dapat mengetahui informasi nomor resi pengiriman yang sudah dalam proses pengiriman oleh ekspedisi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.